Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Veronica BB, NIM 1723030007. Saya dari semester 7 kelas B reguler sore. Pada kesempatan ini saya akan membahas hasil review buku yang pertama di mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Kita lihat pada buku ini dengan tema tanggapan organisasi untuk orang dengan mental sakit yang terlibat sistem keadilan kriminal. Pada bagian satu ini kita lihat program layanan remaja rumah sakit di Lamuel mengadopsi sebuah publik pendekatan kesehatan untuk mengatasi kebutuhan kesehatan mental pelaku remaja yang dipenjara. Program yang dioperasikan untuk orang yang dipenjara selama 6 tahun itu memberikan perawatan psikiatri dan penilaian psikologis untuk para remaja nakal serta pelatihan untuk keluarga atau rekan dan staf yang ada di dalam situ. Program ini merupakan usaha kolaboratif antara Marquess of Public the Service atau Pusat Layanan Kesehatan. Di sini kita lihat juga ada ruang lingkup masalah perawatan kesehatan mental yang kita lihat di sini, contohnya para pemuda yang gangguan kesehatan setinggi 60-75% untuk remaja yang dipenjara atau dalam sel. Kita lihat juga dalam buku ini menjelaskan baru-baru ini terjadi juga atau ditulis oleh studi De Queplin 2002, ada 1829 remaja yang diwawancarai dengan diagnostik jadwal wawancara untuk anak-anak di penahanan Job Country penyebab stres psikologis yang harus dihadapi banyak remaja nakal atau tidak didistribusikan secara merata di seluruh kelas sosial. Dalam ulasan tentang dampak kemiskinan anak juga terlibat, menyatakan bahwa pertemuan berbagai faktor risiko psikososial dan fisik mungkin menjadi kunci yang unik dari ciri kemiskinan masa kanak-kanak. Terus yang kita lihat, ketika terjadi bersamaan stres pribadi, keluarga, ekonomi, dan sosial ini memiliki efek sinergis yang berdampak pada kesehatan mental pelaku remaja. Indikasi dari berbagai penyebab stres yang dialami banyak pelaku remaja kadang diuraikan dalam survei internal pemuda yang dilakukan ke Departemen Layanan Pemuda atau DYS yang menunjukkan setengah dari pemuda yang berkomitmen DYS memiliki sejarah yang mencakup keterlibatan kesejahteraan, untuk setengahnya membutuhkan layanan pendidikan khusus. Selain itu, sepertiga dari DYS remaja melaporkan penggunaan alkohol mingguan dan hampir setengahnya dilaporkan setiap minggu. Penggunaan ganja atau indikasi keluarga termasuk 80% pemuda dibesarkan di rumah tangga yang rusak. Ini juga terjadi, psikologi atau mental mereka akan terganggu. Dalam perawatan yang aman melaporkan riwayat kekerasan fisik dan hampir sepertiganya melaporkan pelecehan seksual.
Pemaparan terhadap kekerasan adalah fitur utama di kehidupan banyak orang. Dengan 3/4 sebagian telah menjalani kehidupan mereka dengan serius. Kehidupan mereka juga kadang terancam dan hampir setengahnya ditembak atau ditusuk mati. Lebih dari 80% pernah tahu atau pernah melihat seseorang itu dibunuh, dan lebih dari 1/4 telah menjalani kehidupan mereka dengan serius. Yang kita lihat juga dalam buku ini tentang layanan kesehatan masyarakat dan psikiatrik untuk pelanggan Juventus yang mentalnya sakit. Di mana kita lihat keseluruhan misi kesehatan masyarakat secara ringkas dirangkum oleh pepatah tersebut. 1 ons pencegahan penilaian 1 pon pengobatan. Terus yang kedua, 71,3 sampai 77,33% telah menolaknya orang Afrika atau memiliki 8,3 lebih sedikit tahun hidup sehat daripada kulit putih 57 sampai 66 tahun. Di mana penyakit mental kronis meninggal hampir 10 tahun lebih awal dari sakit non mental. Perbandingan antara kelompok usia bahkan lebih mengkhawatirkan orang yang sakit mental pada kelompok usia 25 sampai 64 tahun, di mana mungkin rentan terjadi meninggal karena serangan jantung, dan 2 hingga 6 kali lebih mungkin untuk meninggal. Jika dibandingkan yang penyakit paru-paru, rekan mereka yang tidak sakit jiwa, menurut Jurgen Generas Report on Mental Illness baru-baru ini, gangguan karena masalah emosi dan perilaku untuk dapat menurunkan kualitas hidup dan meningkatkan peluang mereka untuk tidak berfungsi pernah sebagai anggota masyarakat. Ini penyebab dari stres diperparah untuk orang sakit jiwa yang terlibat dalam peradilan pidana maupun sistem. Berbicara langsung tentang penderitaan pelaku remaja, ahli bedah laporan umum 2002 menyatakan bahwa badan peradilan untuk seringkali tidak demikian mengenali masalah kesehatan mental. Sebuah laporan di tahun 1995 pada Kongres tentang mental penyakit dalam sistem peradilan pidana yang diajukan oleh Konsorsium Agen Federal melaporkan bahwa orang dengan penyakit mental yang bersentuhan dengan sistem peradilan pidana adalah sangat rentan. Mereka menanggung beban ganda atau stigma yang terkait dengan mereka atau penyakit mental dan stres karena potensi penangkapan dan pengurungan di penjara. Keterlibatan dengan sistem peradilan pidana dapat memperburuk isolasi dan ketidakpercayaan yang sering terjadi dikaitkan dengan penyakit mental atau pusat layanan kesehatan mental penyalahgunaan zat dan kesehatan mental. Meski fokus laporan dalam buku ini adalah pada pelaku dewasa, kesimpulan ini cocok dengan remaja juga. Anak-anak yang paling mungkin pergi tanpa layanan yang layak adalah orang-orang miskin dan anak-anak kulit berwarna coklat. Peneliti juga menemukan bahwa minoritas anak lebih cenderung dirujuk di sistem peradilan remaja. Yang kedua, di sini kita lihat kesaksian residivisme mental. Data dari studi oleh Triplin Abram menunjukkan bahwa gejala yang dialami pelaku remaja
tidak terjadi memperbaiki waktu-waktu melainkan menjemuk anak-anak di dua remaja yang lebih tua. Dari penelitian ini memiliki prevalensi yang lebih hampir semua bidang diagnostik dibandingkan dengan kelompok yang lebih muda. Baik, terima kasih. Inilah hasil review buku pertama saya. Sekian dan terima kasih.